Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai semua, perkenalkan nama saya Renanda Panjaitan dengan NIM 24109121200117 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen saya yang bertema tentang kesuksesan. Kesuksesan adalah capaian tujuan atau impian yang diinginkan seseorang setelah melalui berbagai usaha dan perjuangan. Ini seringkali melibatkan kombinasi antara kerja keras, ketekunan, disiplin, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Kesuksesan dapat diartikan secara berbeda oleh setiap individu, tergantung pada nilai, aspirasi, dan konteks hidup mereka. Beberapa orang mungkin menganggap kesuksesan sebagai pencapaian dalam karir, sementara orang lain melihatnya dalam hal hubungan, kesehatan, atau kepuasan pribadi. Kedisiplinan adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan kemampuan untuk mematuhi aturan, menjalankan tanggung jawab. Kedisiplinan sangat penting dalam mencapai keberhasilan, baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Dengan kedisiplinan, seseorang dapat mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kesuksesan dapat kita raih asal ada kemauan dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengubah dari hal yang kurang baik untuk menjadi hal yang lebih baik. Dengan mencoba hal yang baru, menambah wawasan yang lebih luas untuk kita. Sukses tidak hanya terkait pada segi pengetahuan, tetapi juga terdiri dari keterampilan dan hal-hal yang sederhana, namun berarti dan berjalan sesuai harapan yang kita inginkan. Kata sukses bisa kita raih dan kita terima dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Ardi adalah seorang siswa di salah satu desa kecil dan sekolahnya cukup pintar dan kreatif. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan mampu dalam mengikuti pembelajaran akademik di sekolahnya. Tetapi seringkali dia malas dalam mengerjakan tugas di sekolah dan bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Meskipun nilainya cukup baik, Ardi selalu mengandalkan bakatnya tetapi tidak disiplin dan memadai waktu yang kurang baik. Suatu hari, guru matematika mereka, Bu Sari, memberikan tugas besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang sedikit, 1 bulan. Tugas tersebut adalah tugas yang sangat penting dan akan mempengaruhi nilai akhir mereka. Ardi merasa santai dan berkata pada dirinya sendiri, "Masih ada waktu dan masih ada waktu. Aku bisa menyelesaikannya nanti." Saat tenggak waktu semakin cepat, Ardi baru mengerjakan tugasnya dengan tergesa-gesa. Ia merasa panik dan bingung. Semua materi yang seharusnya dipelajari dengan baik kini terasa sulit. Ia tidak bisa mengandalkan bakatnya lagi. Akhirnya, ia menjadi dan hanya bisa menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang sangat mengecewakan. Karena mengerjakan tugas yang tidak baik dan tidak konduktif di dalam waktu yang sedikit, pada hari pengumpulan tugas Andi hanya memberikan tugas yang asal. Sedangkan Rina dan Budi, teman Ardi, menyerahkan tugas dan karya mereka yang rapi dan terstruktur. Rasa malu menyelimuti hati Andi dengan mengumpulkan tugas yang tidak baik. Namun, hal itu masih sama dilakukan dia di kemudian hari. Setelah kejadian itu, dia merasa dan di dalam hatinya ia berjanji untuk selalu disiplin dalam setiap langkah yang dia ambil. Kedisiplinan tidak hanya tentang waktu tetapi juga tentang komitmen.
untuk mencapai impian. Dari kisah Ardi, kita belajar bahwa kedisiplinan adalah fondasi yang sangat penting dalam meraih kesuksesan. Tidak hanya disiplin, kita juga harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun jalan menuju perubahan mungkin sulit dan tidak mungkin, selagi kita mampu mau berubah dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik, pasti semuanya bisa berubah. Hasilnya akan selalu sepadan dengan usaha yang kita lakukan. Selain menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus tetap menghargai dan menghormati orang tua kita, di mana orang tua yang selalu ada untuk kita dan rela melakukan apapun demi anaknya. Ingat, siapapun bisa menjadi apapun. Jadi, selagi kita mau berubah dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik, maka impian dan harapan kita akan tercapai dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.